Saudara, hari ini sebelum saya bicara tentang the real you, siapa Anda sesungguhnya atau sebenarnya, sedang rame sekarang ini di bulan Juni tentang yang namanya Pancasila ya. Tes wawasan kebangsaan. Wah, ada yang gak lulus saudara. Saudara kalau tes wawasan kebangsaan saya jadi teringat ada satu kisah yang lucu saudara. Mau denger ya? Hah? Saudara, cerita tentang opa oma orang Belanda yang sudah lama di Suriname. Suatu ketika dia mau kembali ke Indonesia karena dia sudah tua, gak bisa nulis, gak bisa lihat matanya. Tapi dia mau pulang Indonesia jadi warga negara Indonesia. Maka karena orang Ambon biasanya pinter nyanyi. Sini ada orang Ambon? Yang Ambon katakan amin? Yes. Pinter nyanyi, suara bagus, apalagi opa oma ini mantan pemimpin choir dulu di gereja. Jadi yang tes wawasan kebangsaan bilang begini, karena dites untuk segala macam tulisan mungkin matanya udah gak bisa lihat terlalu bagus. Tapi dia bilang, oma opa bisa nyanyi toh? Bisa. Boleh nyanyi? Oh nyanyi kita pintar kata dia. Oke, suruh nyanyi, nyanyinya apa? Indonesia Raya lah, tes wawasan kebangsaan. Maka mereka berdua nyanyi. Mereka ngambil suara sebagaimana biasanya mereka ambil suara ketika ada di choir. Oma opa mulai melakukannya. Laku dia nyanyi. Wah hebat ini saudara. Pasti luar biasa, suaranya pasti bagus. Maka mereka, itu dari si opa. Si Oman mulai. Dapat suaranya saudara. Sini ada yang suka ikut choir? Pasti begitu ya. Lalu dia nyanyi. Mulai dia nyanyi. Indonesia Raya beta mau pulang ingat kampung mamae. Gak lulus saudara. Tes kebangsaannya gagal. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang saudara kita pikir cerita ini lucu, tapi kadang-kadang kita pikir kita tahu, tapi kita nggak tahu sebenarnya. Itu kisah yang sebenarnya. Kita pikir kita ngerti, tapi kita nggak ngerti, itu jadi masalah. Paling susah ketika kita merasa kita tahu, tapi kita nggak tahu sebenarnya. Kita merasa oke, tapi kita nggak oke sebenarnya. Anda paham nggak maksud saya? Nah saudara, walaupun kedengarannya cerita ini lucu ya, tetapi memang lucu sih, emang lucu saudara. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan punya kebenaran di dalamnya. Nah hari ini saya akan bicara tentang the real you, siapa Anda, siapa saya sebenarnya. Kenapa saya merasakan ini penting? Ketika beberapa waktu sebelum ini saudara saya berdoa, apa sih yang seharusnya dilakukan oleh umat Tuhan menjelang kedatanganmu yang kedua kali untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Susahnya kenapa? Ada apa yang membuat orang Kristen kok susah untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan? Ada apa? Nah saudara, Tuhan ingatkan kepada saya bahwa mereka harus diajarkan, jemaat harus tahu, kita orang Kristen harus ngerti siapa kita sebenarnya dan apa yang kita bangun dalam hidup ini, itu penting. Kalau kita nggak ngerti ini, kita nggak tahu ini, maka kita ke gereja juga asal aja, kita doa juga asal aja, kita baca Alkitab juga asal aja, kita nggak mengerti bahwa apa sebenarnya esensi yang harus kami bangun. Nah saya berharap hari ini saya bisa mengajarkan Anda dalam teaching ini untuk membuat saudara ngerti the real you and me. Siapa saudara, siapa saya sebenarnya. Ada siap? Nah saudara, sepanjang tahun dari awal tahun kita lagi bicara soal pola. We are talking about pattern. Kita lagi bicara soal pattern. Saya percaya saudara, pola yang terbangun dalam diri seseorang akan sangat mempengaruhi dia, akan sangat menentukan bagaimana orang menjalani kehidupan. Kalau polanya terbentuk A, maka dia akan menjalani kehidupan mengikuti pola A. Kalau polanya B, maka dia akan mengikuti menjalani hidup ini pilihan-pilihannya berdasarkan pola B yang sudah terbentuk dalam dirinya. Ngerti saudara? Paham ya saudara ya? Contohnya yang gampang begini. Kalau orang sudah punya pola dari kecil kerja keras, dia nggak akan pernah santai. Ya atau enggak? Karena dia sudah terbangun dengan pola kerja keras, maka kerja keras buat dia bukan sesuatu yang menyusahkan. Karena polanya sudah terbentuk. Dia menjalani itu enjoy aja kerja keras. Anda ngerti maksud saya? Tapi orang yang sudah terbentuk polanya santai, suruh kerja keras setengah mati kerasnya. Kenapa? Karena polanya santai.
Why? The pattern, pola sudah terbentuk akan membuat dia seperti itu. Anak di dalam rumah tidak sama dengan anak jalanan. Begitu bukan saudara? Anak yang dibesarkan di rumah punya polanya rumah. Orang yang dibesarkan di jalanan dia punya polanya jalanan. Makanya ketika dua orang yang berbeda ini menjalani hidup, pasti punya cara hidup, cara pandang, prinsip hidup, filosofi hidup yang berbeda. Ya atau tidak? Values-nya beda. Sampai di sini Anda mengerti? Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang punya pola hidup sehat dengan orang yang punya pola hidup sembrono, pasti beda cara makannya, pasti beda menyikapi hidup ini, ya atau tidak? Kemarin saya mendapat satu video, saya share di grup full time, bagaimana saudara seorang dokter mengajarkan pentingnya tidur di bawah jam 10 malam. Bagi Anda yang sudah biasa jam segitu, susah banget. Baru saya mengerti kenapa seperti itu, ada alasan saintifiknya. Nah saudara yang dikasih Tuhan itu artinya apa? Karena ada orang yang punya pola hidup sembrono sesuai suka-suka dia. Itu pola. Pola yang menjadi orang yang hanya jadi jemaat dengan pola di mana orang yang sudah jadi murid tidak sama. Minggu lalu seorang hamba Tuhan bicara tentang discipleship. Bicara soal tentang pemuridan. Saudara, itu sebabnya saya percaya kekristenan pun harus dijalani dengan pola. Banyak pola yang perlu dibangun. Salah satu pola yang dibangun adalah pola diri Anda. Anda mesti ngerti polanya seperti apa. Sebelum kita bicara lebih jauh lagi mengenai murid. Lebih jauh. Saudara, gereja dimulai di eranya kapan? Gereja Tuhan di atas muka bumi ini eranya dimulainya kapan? Ketika Pentakosta dicurahkan. Saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka mereka melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dimulailah era gereja di dalam perjanjian baru. Artinya apa? Bahwa semua dibangun oleh Yesus selama ini dibangun sebagai basic yang dibangun selama 3,5 tahun. And then the Holy Spirit come, Roh Kudus datang kepada gereja dan gereja menjadi powerful. Atas dasar itu saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, bahwa yang namanya pencurahan Roh Kudus itu mirip dengan gambaran waktu Adam diciptakan oleh Tuhan. Halo? Adam waktu diciptakan oleh Tuhan dari mana? Bahannya? Debu tanah. Tapi ketika dia sudah terbentuk dari debu tanah, sudah ada kehidupan? Sudah disebut manusia? Sudah disebut makhluk hidup? Belum. Kapan dia menjadi makhluk hidup? Kapan disebut dia sebagai manusia? Ketika Allah menghembuskan nafas Allah ke dalam hidungnya, ke dalam hidupnya. Dan dia mulai hidup sebagai manusia adanya. Ya atau tidak? Berarti sebelum ada roh Allah, sebelum ada roh Tuhan, Adam bukan manusia kalau begitu. Halo? Ya atau tidak? Paham nggak? Anda mesti ikutin saya dari awal ya. Berarti Adam sebelum ada roh Allah ditiup kepada dia, dia bukan manusia, dia adalah lebu tanah. Ya atau tidak? Nah ketika gereja hadir, Roh Kudus ada, identik seperti ini. Gereja tanpa Roh Kudus, Anda tidak dibangun dalam Roh Kudus, kita bukan gereja sebenarnya. Halo? Bahwa itu sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Anda perlu mengerti itu. Berarti esensi saudara, esensi saya terletak bukan di fisik saudara, but in your spirit man. Nah ini yang mesti disadari. Kalau kita nggak menyadari bahwa spirit man kita yang menjadi utama, maka kita berpikir kekristenan kita hanya sebatas ibadah. No. Di dalam Kejadian 2 ayat 7. Tadi sudah saya sebutkan, tapi baca ayatnya. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Makanya kita kembali kepada debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi apa? Makhluk yang hidup. Sebelum ada the Spirit of God, sebelum ada rohnya, dia tidak hidup. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa disebut mati atau enggak? Mati atau enggak? Ketika kamu akan makan pohon ini kamu mati. Mati atau enggak? Mati. Mati secara apa? Secara fisik? No, secara fisik dia masih hidup. But in the spirit dia sudah mati. Itu sebabnya hati-hati saudara, kita bisa menjadi seorang Kristen yang kelihatan hidup. But the eyes of God, di mata Tuhan kita mati. Kita bisa tetap ada dalam ibadah, kita bisa tetap dalam pelayanan, tapi di mata Tuhan kita mati.
Lihat saudara Adam tetap ada di Taman Eden, tetap saudara dia ada kegiatan setelah diusir, dia punya kegiatan, tapi dia mati di mata Tuhan. Makanya ada satu ayat firman Tuhan, ada satu slide saya mau sampaikan kepada saudara, realitas sesungguhnya dari setiap manusia, realitas sesungguhnya dari setiap manusia terletak di dalam rohnya. Dimensi hidup yang seperti inilah yang memungkinkan saudara dan saya terhubung dengan Allah yang adalah roh. Do you understand? Siapa yang mengerti? Coba lambaikan tangan saudara di sini. So kalau demikian, realitas saudara yang sesungguhnya bukan your body, not your body, but tempat body Anda. Ini hanyalah kontainer yang Tuhan berikan kepada saudara. But the real you is in your spirit. Nangkep gak? Nah kalau kita nggak mengerti ini, kita nggak ngerti kekristenan seutuhnya sebenarnya. Yang menjadi basic kekristenan kita. Alkitab bilang apa? Roh manusia itu pelita Tuhan. Kita bisa melihat saudara, roh manusia itu pelita Tuhan. Di dalam Amsal 20 ayat 27 dikatakan bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Saudara, berarti kalau roh manusia ini adalah pelita Tuhan, sepanjang roh manusia ini hidup, roh manusia ini on fire, roh manusia ini terus connect dengan Tuhan, maka itu menjadi pelita Tuhan yang bisa ngecek the whole heart, the whole issue di hati ini. Karena Alkitab berkata dari hatimu adalah sumber aliran kehidupan, ya atau tidak? Berarti all of your life dari hatimu akan diselidiki oleh roh yang hidup ini. Makanya kenapa orang bisa berbuat dosa, berbuat kejahatan karena rohnya padam. Allah tidak bisa berbicara lagi kepada dia. Halo? Mengapa saudara yang dikasih Tuhan, orang Kristen yang melayani Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan besar sekalipun, kalau dia tidak berjaga-jaga, dia akan mulai merosot karena rohnya mulai padam. Tadi pagi sebelum saya ke sini, saya sedang membaca sebuah buku. Saya bilang sama istri saya, ini buku luar biasa sekali. Biarpun buku ini mahal, saya beli dari Amazon. Tapi saya bilang, wow. Sedang berbicara bagaimana orang bisa mengalami pergeseran dalam hidupnya tanpa dia tahu. Because sometimes, karena dia tidak menyadari bahwa apa yang dia sudah lakukan lebih hebat kelihatannya daripada apa yang di dalam. Halo? Ada amin? Coba yang ngerti lambaikan tangan. Sekali lagi saya minta Anda perhatikan ini baik-baik ya. Karena ini esensi loh saudara. Kalau kita nggak ngerti ini ya, kita membangun yang salah nanti. Jadi polanya jadi salah gitu. Ada ayatnya, saya nggak tunjukkan di slide, tapi Anda sudah hafal ayat ini. Manusia hidup bukan oleh roti saja ya, tapi oleh bakmi juga kan. Nah. Manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi roti untuk apa? Kebutuhan jasmani. Tetapi manusia hidup juga oleh firman yang keluar dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Betul apa enggak? Firman itu Tuhan bilang aku adalah roh dan perkataanku adalah roh dan hidup. Itu sebabnya kenapa kita butuh firman, kita butuh dengan firman untuk memberi makanan kepada roh kita ini. Nah ketika kita hanya melihat makanan, kita hanya mengejar makanan, kita dalam tanda kutip adalah untuk fisik kita. Kalau kita mencari penghasilan untuk fisik kita, diri kita, kita sedang membangun pola yang keliru. Pola hidup saudara, pola hidup saya adalah to build the inside man, the inner man. Tahukah saudara, Rasul Paulus berkata, biarlah roh, jiwa, dan tubuhmu menjadi sempurna. Betul apa enggak? Tanpa cacat ketika kedatangan Tuhan. Saudara, kita kalau nggak ngerti ini, saudara, kita bangun yang salah, kita fokus yang salah. Makanya kenapa kemarin Pak Togi bilang bahwa pemuritan landasannya adalah to build faith. Membangun iman duluan. Membangun prinsip-prinsip spiritual lebih daripada pengetahuan dan skill.
Ya atau tidak? Saya akan terus bicara ini saudara supaya saudara tahu betul yang Anda mau bangun, yang Anda membuat Anda ke gereja ini ngapain sebenarnya. So far so good? Ada nggak ayat yang bilang begini? Jangan takut sama mereka yang bisa membunuh tubuhmu saja. Hah? Ada ayatnya? Emang kenapa Yesus ngomong begitu? Karena kalau tubuhmu yang mati itu bukan esensinya. Esensinya is your spirit. Matius 10:28. Firman Tuhan bilang begini, jangan kamu takut. Sama siapa? Sama mereka yang bisa membunuh tubuhmu. Jangan takut. Tapi dia tidak berkuasa membunuh jiwamu. Kata jiwa ini penting saudara. Takutlah kepada dia yang berkuasa membinasa baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka loh. Nah kata jiwa dalam bahasa aslinya adalah suke. Kata suke bicara spirit. Jangan takut sama yang bisa bunuh tubuh. It's okay. Makanya Tuhan bilang don't worry about that. Jangan takut. Tapi kalau aku bisa membunuh your spirit and your body. Halo? Oke. Saudara tahu, Yesus ngajar bisa bikin murid goncang imannya. Suatu hari dia lagi cerita tentang dia roti hidup datang dari atas sebagai macam. Muridnya goncang imannya. Di saat seperti itulah Tuhan harus ngomong sesuatu yang penting. Apa yang dia bicara? Yohanes 6:63. Yohanes 6:63. Rohlah, saya minta Anda perhatikan. Ada ayatnya, oke. Rohlah yang memberi apa? Hidup. Yang memberi saudara hidup dan saya itu apa? Your spirit, my spirit, the spirit of God. Yang bikin hidup itu roh. Tapi ayat berikutnya menarik saudara. Daging sama sekali tidak berguna. Bisa ngomong sama saya sama-sama, daging sama sekali tidak berguna, 2, 3. Daging sama sekali, kata sama sekali artinya apa? Bisa ngerti gak kalau sama sekali? Nggak ada gunanya diambil juga nggak ada gunanya, kira-kira gitu ya. Dipakai juga nggak ada gunanya sama sekali. Daging nggak ada gunanya sama sekali. Because the spirit yang memberikan kau hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itu sebabnya manusia bukan hanya hidup oleh roti saja, tapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Because dengan Anda dengar firman yang diurapi oleh Tuhan, Anda sedang memberi makan kepada spiritmu. Mau secanggih apapun gadget Anda. Saya ulangi, mau secanggih apapun gadget Anda, kalau baterainya habis, bisa dipakai? Nggak bisa. Sekalipun Anda punya keterampilan yang hebat, punya kepintaran yang hebat, punya pengalaman yang hebat, but your spirit is dying. Rohmu kering, rohmu mati. Nggak ada gunanya di mata Tuhan. Yang terjadi Anda menghidupi persis seperti orang dunia hidupi tanpa Spirit of God. Paham sampai di sini? Yang jelas boleh katakan amin? Nah, pernikahan, kalau Anda yang sudah menikah, pernikahan tanpa gairah kasih, nggak akan ada kebahagiaan. Yang ada adalah kewajiban, yang ada adalah penderitaan. Nah, itu sebabnya kenapa butuhnya kasih dalam pernikahan, bukan cuma sekedar nikah, bukan cuma sekedar berkeluarga, tidak. Tapi harus ada esensinya yaitu the love. Hal yang sama, Anda bukan cuma jadi Kristen, jadi orang Kristen, datang ke gereja, melayani Tuhan. Bukan cuma itu, but you need the Spirit of God. That makes you alive, itu yang bikin Anda hidup. Haleluya. Nangkep gak nih saudara? Saudara ngerti ya? Saya mau ajak saudara gini. Yuk lihat apa yang Anda mesti bangun dalam hidup saudara.
Saya nggak bilang pelayanan nggak perlu, saya nggak bilang ibadah nggak perlu, bukan itu loh maksud saya. Bukan. Tapi Anda lagi membangun apa? Ingat, Anda punya HP yang paling hebat. Sekarang ada HP yang baru, saya nggak tahu. Mulai dari yang Android maupun yang iOS, saya nggak tahu. Anda beli yang terlalu canggih, yang paling mahal. Kalau baterainya nggak nyala, ya percuma. Iya atau enggak? Betul enggak, saudara? Itu sebabnya saudara, roh Anda lama-lama kalau bisa kering lalu kemudian padam, yang terjadi di hati Anda nggak bisa lagi dicek sama Tuhan. Nggak bisa diselidiki. Dan kalau sudah nggak bisa diselidiki itu yang namanya gelap. Kalau sudah gelap namanya gelap hati, gelap mata, gelap semuanya. That's why Anda mesti punya terang. Yang setuju katakan amin. So far so good? Sejauh ini oke? Bisa saya ngajar Anda lebih dalam lagi? Kita lihat poin berikutnya di dalam slide saya. Jadi kalau begitu, kehidupan sebenarnya saudara dan saya adanya di dalam roh. Jadi kalau ada orang Kristen yang bilang, udah gak penting tuh roh-roh begitu gak penting. Saya pikir dia ngerti atau enggak? Gak penting lagi bahasa roh, yang bilang siapa? Jangan pernah menggantikan roh dengan yang lain. There is no substitution. Tidaklah substitusi untuk the Spirit of God. Bisa katakan amin? Haleluya. Di dalam Mazmur 104 ayat 29, ayat ini menarik. Firman Tuhan bilang begini. Saya minta saudara perhatikan, gak tahu ayatnya ada gak di slide. Oh ada, baik. Mazmur 104 ayat 29. Apabila engkau, Tuhan, menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Terus gini, apabila engkau mengambil apa? Roh. Coba bilang roh. Roh mereka mati binasa kembali jadi apa? Debu. Berarti daging sama sekali tidak berguna. But your spirit ini yang mengaktifasi apa yang ada dalam dirimu, talentamu teraktifasi because of your spirit. Itu yang mengalirkan hidup kepada orang lain. Saudara pernah baca kolam Bethesda ceritanya? Saudara pikir kolam Bethesda kolam hebat atau kolam biasa menurut saudara? Kolam biasa. Tapi kalau malaikat menggoncangkannya, turun menggoncangkannya, maka kolam ini yang biasa menjadi supranatural. Penyakit apapun sembuh ketika dia nyemplung di situ. Saudara dan saya adalah orang biasa, but when the Spirit of God touch you, engkau menjadi orang yang berbeda. Saya tanya sama saudara, Yesus itu spirit being, makhluk roh atau makhluk jasmani? Sebenarnya. He's a spirit man. Tetapi waktu dia datang di dunia, Ibrani mencatat dalam Ibrani 10 ayat 5, Anda catat aja ya. Saya nggak ada slide-nya. Ibrani 10 ayat ke-5, di sana dikatakan bahwa Allah Bapa menyediakan tubuh baginya. Bahwa Allah menyediakan physical badannya, tubuhnya, untuk spiritnya bisa ada di dalamnya, bergerak bersama dengan tubuhnya. Kalau Anda baca Yohanes Pembaptis makin besar, makin kuat rohnya. Sebelum dia masuk ke kota untuk memberitakan kebenaran, saudara, dia harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia akan berhadapan dengan orang Farisi, dia akan berhadapan dengan ahli Taurat yang punya kekuatan untuk mengintimidasi spirit. Itu sebabnya, saudara, dia dibangun spiritnya. Coba saya tanya sama saudara. Kemarin kalau nggak salah waktu itu Pastor Roy bicara soal peperangan, bukan? Peperangan kita melawan darah dan daging apa di dalam roh? Ayo. Hah? Oke, coba yang bilang dalam roh, pasti semua tahu ya, dalam roh ya, peperangan dalam roh ya. Lihat ya, lihat sini saudara. Peperangan di dalam roh. Tapi Anda berperang pakai daging, kalah atau menang? Tell me.
Makanya kenapa kita nggak pernah bisa mengalami kemenangan, terus mengalami oppression, penekanan, intimidasi, karena kita tidak melatih roh kita tidak membiarkan roh kita hidup, kita membiarkan roh kita kelaparan, bahkan kekeringan. Sementara peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara, nggak punya kekuatan. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Saudara, tanpa roh, saudara dan saya adalah makhluk jiwani yang beraktivitas. Saya ulangi, tanpa roh, hidupmu adalah makhluk jiwani yang beraktivitas biasa. Nah, ayat ini saya perlu baca. Kayaknya nggak ada di slide, tapi saya perlu baca. Anda sudah sebagian tahu ayat ini. Ya, tahu bukan berarti nggak perlu Anda dengar lagi. Oke? Yehezkiel 47. Ayat 8, ayat 9. Yehezkiel 47, ayat 8 sampai 9. Saya cerita dulu ayat ini. Ini Yehezkiel melihat air yang naik semata kaki, tahu kan ceritanya? Naik sedengkul, naik sepinggang, terus jadi apa? Sungai. Kalau sedengkul masih bisa jalan, sepinggang masih bisa jalan. Kakimu masih bisa menginjak, tetapi ketika sudah jadi air, sudah jadi sungai, nggak bisa lagi, hanyut saudara. Nah, sungai ini mengalir. Mengalir kemana? Mari kita lihat. Ia berkata sungai ini mengalir menuju wilayah timur, ayat 8. Dan menurun ke Arab Yordan, bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Ketika air ini mengalir, di mana ada garam terjadi perubahan. Terjadi perubahan, air itu jadi tawar. Saya percaya when the Spirit of God inside you, roh Allah yang mengalir berbual-bual dalam hidupmu akan mengubah karakteristik Anda. Akan mengubah personality Anda, akan mengubah kehidupan saudara. Ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup, coba bilang makhluk hidup. Makhluk apa? Makhluk hidup yang berkeriapan di sana, coba bilang berkeriapan. Apa arti berkeriapan? Ngerti bahasa Indonesia berkeriapan? Gerak-gerak. Berarti kalau gerak-gerak ada aktivitas. Perhatikan ya, saya ulangi ya. Segala makhluk hidup yang beraktivitas, kira-kira begitu berkeriapan. Ya kalau sekarang orang Kristen mungkin punya pelayanan, aktif melayani. Ngerti ya kira-kira ya? Kira-kira gitu ya. Makhluk hidup yang berkeriapan, aktif melayani misalnya, akan hidup. Ada ya ayatnya? Oh puji Tuhan. Coba lihat saudara, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Coba bilang sama saya, 2, 3. Makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan, makhluk hidup akan, sekali lagi, makhluk hidup akan. Berarti kalau makhluk hidup akan hidup, berarti itu makhluk hidupnya hidup atau mati? Tell me. Makhluk hidup secara jiwani ada, berkeriapan, punya aktivitas, but it is dead. Artinya apa? Kita tetap bisa beraktivitas, sementara roh kita mati. Waduh. Sementara kita bisa ada di sini tubuhnya, tapi spirit kita nggak tertarik dengan khotbah. Bisa atau enggak? Bisa. Why? Karena kalau spirit ini sudah mulai kering, kita sulit saudara untuk bisa menangkap hal-hal yang berasal dari Tuhan. Anda paham maksud saya? So far so good di sini? Jadi saya lagi mau membicarakan apa sih? Saya lagi mau bilang begini. Yo Anda fokuskan yang Anda mau bangun tuh apa sih sebagai orang Kristen? Anda mau bangun apa?
Anda cuma hanya mau melakukan ibadah saja kah? Anda mau cuma sekedar pelayanan saja kah? Atau Anda betul mau punya spirit yang hidup? Karena kalau spirit Anda hidup, saya jamin. Coba nih, saya bilang, saya jamin. Kalau spiritmu hidup, Anda akan berubah total. You get the point? Ingat saudara yang dikasih Tuhan, berarti kehidupan sebenarnya saudara dan saya adanya di mana? In the spirit. Oke, lanjut. Saya masih ada beberapa hal yang saya mau jelaskan sama saudara nanti. Bagaimana caranya, itu yang penting saudara, buat saudara. Yang kedua, jawaban, penyediaan, dan kemenangan, victory, tersedia di alam roh. Nah Anda akan bilang begini, waduh ini kayaknya di awan-awan kurang membumi. Oh justru saya mengajar saudara ini the reality. Supaya Anda di bumi berkemenangan, itu maksudnya. Jawaban yang Anda perlukan dalam hidup ini, penyediaan yang Anda perlukan dalam hidup ini, termasuk pasangan hidup dalam hal penyediaan. Ingat kemarin kesaksian dari hamba Tuhan Pak Togi, bagaimana dia dapat pasangan hidup, hanya Tuhan kasih tahu aja begitu. Tuhan sediakan, kemenangan terjadi di mana? In the spirit realm, di alam spiritual. Saya tahu mungkin Anda merasa, aduh kayaknya gimana di awan-awan. Tidak, justru saya mengajarkan esensinya di sini. Kenapa gereja mula-mula terjadi? Karena adanya Pentakosta, karena itulah awalnya. Kalau kita lupakan ini, kita akan menjadikan kekristenan kita hanya ritual, kegiatan, rame-rame punya aktivitas. Nangkep ya? Clear? Coba yang jelas katakan amin. Bukankah ada ayat yang bilang begini? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh telinga, tidak pernah muncul dalam hati, itu disediakan oleh Allah. Betul? Coba bilang mata, coba bilang telinga. Itu apa? Panca indera. Artinya apa? Tuhan akan memberi jawaban kepada saudara beyond, melampaui panca indera saudara. Dia akan memberikan jawaban melampaui apa yang Anda lihat selama ini di sekitar Anda, apa yang Anda dengar berita selama ini di sekitar Anda, apa yang Anda dengar tentang bisnis di sekitar Anda, apa yang Anda lihat tentang kondisi ekonomi di sekitar Anda. Allah akan berikan jawaban beyond, melampaui itu. Itulah Spirit of God. Makanya Tuhan berkata juga dalam Efesus 1 ayat ketiga bahwa Allah telah menganugerahkan kita, mengaruniakan kita berkat di surga. Efesus 1 ayat 3. Artinya apa? Penyediaan itu ada in the spirit. Dan sekarang pertanyaan saya gini sama saya tanya sama saudara. Ayo, supaya saudara bisa masuk lebih dalam. Yang gak kelihatan menurut saudara ada atau enggak? Ada atau enggak? Yang bilang ada coba lambaikan tangan. Yang gak kelihatan ada? Yang gak kelihatan real atau enggak? Coba yang bilang real, nyata. Saudara tahu yang gak kelihatan itu lebih besar daripada yang kelihatan. Saya kalau membahas yang gak kelihatan, saya suka dengan namanya belanja online. Ilustrasinya. Anda gak lihat barangnya, Anda cuma lihat gambarnya, transaksi lewat teks, pesen makanan, itu namanya virtual, ya atau bukan? Tapi yang menarik transaksi dan secara virtual datang realitasnya. Ayo, benar atau enggak? Saya ulangi sekali lagi, coba yang pernah pesan-pesan makanan ya lewat virtual. Iya toh, kalau Anda pesan makanan apa itu lewat aplikasi apapun, ketika Anda pesan Anda belanja di beberapa platform online, Anda pesan itu terjadi virtual, transaksinya virtual. Rekening Anda pun virtual namanya. Ya enggak? Rekening virtual namanya. Everything is virtual. Waktu yang virtual dan harus dan dulu di virtual. Ya enggak? Kalau di virtual belum dan, mesti dan dulu. Mesti yes, semua selesai secara virtual. Yang fisik datang. Ya atau tidak? Come on.
Itu sebabnya when you transact with God, the Spirit done, maka yang ada di natural terjadi, deliver sama Tuhan. Persoalannya kita nggak pernah done di sana. Anda harus done di sana bersama dengan Tuhan. It is done, kata Tuhan. It is finished, selesai. Then secara natural akan datang dengan sendirinya. Oh, haleluya. Kalau Anda ngerti ini, Anda ngerti betapa dahsyatnya iman saudara, betapa dahsyatnya kekristenan saudara. Pernah nggak Musa ada di atas gunung angkat tangan, di bawah ada Joshua lagi melawan Amalek? Hubungannya apa coba? Ayo, saya mau tanya, hubungannya apa coba? Kalau Musa angkat tangannya tinggi-tinggi, saudara, kalau perang itu nggak virtual, realitas. Yang virtual itu game. Itu main game. Tapi ini realitas di bawah, Joshua lagi perang nih, realitas. Tapi di atas gunung, Musa angkat tangan. Begitu dia angkat tangannya naik, menang di bawah. Begitu dia capek turun, kalah di bawah. Hubungannya di mana? Kalau kita pakai logik kita bilang di mana? No, justru dan di atas, di bawah menang. Makanya Harun dan Hur tahu ketika dia udah capek ditopang, suruh duduk di batu, ditopang, terus diangkat. Selama diangkat, menang terus. Saya percaya, when your spirit man, Anda terus bangun, Anda terus gali. Saya percaya kemenangan di alam natural terjadi dalam hidupmu. Itu sebabnya orang Kristen, saudara, harus tahu which one you build. Emang saudara pikir bangsa Israel lewat Laut Kolsom gimana caranya? Coba. Musa pegang tongkat, arahkan tongkat gini kan. Terus ini bukan tongkat apa tuh? Magic, bukan. Tetapi saudara, done in the spirit, di realitas berubah. Hari ini saya katakan, Anda mau melihat perubahan di dalam perkara-perkara natural Anda? Anda mau melihat natural Anda berubah? Anda harus masuk in the spirit dan Anda akan melihat kemenangan terjadi. Saudara, inilah esensi pemuritan sebenarnya. Pemuritan bukan cuma mengajarkan Anda untuk bisa punya skill menangani kehidupan saja. But your spirit man harus menjadi basicnya. Yang setuju katakan amin. Yosafat perang melawan musuh pakai apa yuk? Pakai apa? Tuhan bilang apa? Pujian penyembahan, pujian, tim pujian yang nyanyi di depan. Hubungannya apa coba? Dari sini saya mau ingatkan kepada Anda tim praise and worship. Saya ingatkan kepada saudara tim praise and worship. Anda bukan cuma memainkan melodi. Anda bukan memainkan skill, tapi Anda harus bangun your spirit. Karena ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan in your spirit, semua bergerak in that spirit, alam roh terbuka. Kemenangan terjadi di natural. Tanpa disadari ketika Anda melayani dengan your spirit, not only skill, bukan cuma keterampilan, bukan cuma lagu yang Anda nyanyikan, but from your spirit, maka apa yang terjadi? Jemaat akan melihat kemenangan terjadi. Katakan amin. Haleluya. Saya langsung lompat, ada poin yang ketiga. Saya cuma tulis aja poin ketiga, tapi saya nggak jelasin secara jauh ya. Poin yang ketiga, pengertian, hikmat, dan pencerahan itu berasal dari roh. Pengertian, hikmat, dan pencerahan itu berasal dari roh. Mau ngerti sesuatu? Apa yang terjadi di dunia ini? Mau dapat hikmat? You need to build your spirit man. Makanya Paulus bilang bahwa manusia rohani bisa mengerti segala sesuatu. Ya enggak saudara? Tidak seperti manusia duniawi. Mazmur 51 ayat 8 Anda boleh catat. Ayat itu bilang bahwa engkau berkenan pada kebenaran di dalam batin saudara. In your spirit man. Dan diam-diam Allah memberikan hikmat kepadamu. Haleluya.
perenungan kitab Yohanes nanti akan tiba satu poin di mana perempuan itu akan berkata begini, sekarang nyata bagiku engkau adalah seorang nabi. Akan ada ayat itu muncul nanti dalam perenungan tiap hari yang saya buat Injil Yohanes. Akan muncul nanti perempuan itu bilang, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. How he knows? Mata hatinya terbuka in the spirit. Ketika mata hatimu terbuka, maka setiap khotbah yang selama ini Anda dengar bertahun-tahun, tiba-tiba hidup. Baru Anda bilang, now I understand. Saya ngerti semua sekarang apa yang dikatakan pastor. Bagaimana membangun realitas roh saudara? Itu penting, saya mau jelaskan sama saudara. Are you ready? Siap? Come on, bangun pola itu ya. Dalam hidup saudara ya, pola your spirit man. You have to build this. Karena kalau Anda terbiasa membangun spirit, membangun dan berjalan dalam spirit, Anda gak akan takut dengan apa yang terjadi di sekitar saudara. Gak akan didikte atau apapun yang terjadi. Anda tenang aja. Anda bisa melihat sesuatu yang belum kelihatan. Anda bisa begitu yakin dengan sesuatu yang gak jelas. Pertama, prioritaskan Tuhan dalam hidup dan perkara spiritual. Kalau Anda mau kasih makan spiritmu, nggak ada jalan. Prioritaskan Tuhan dan perkara spiritual dalam hidup. Kolose 3 ayat 1-2 berkata, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, ini cuma saya mau bikin pertanyaan buat saudara. Siap? Halo? Nomor 1 tadi saya bilang prioritaskan Tuhan dan perkara-perkara spiritual. Saya kasih Anda pertanyaan untuk Anda jawab. Poin ini. Sendiri Anda jawab. Yang tahu itu Anda sendiri. Seberapa penting sih Tuhan dalam hidupmu? Jawab saudara. Anda sendiri yang jawab. Anda gak usah jawab sekarang. Jawab nanti, pikirkan, renungkan baik-baik. Seberapa penting sih Tuhan dalam hidup Anda? Kalau dibandingkan dengan bisnismu. Mana yang lebih penting menurut saudara? Kalau dibandingkan dengan karirmu. Kalau dibandingkan dengan hartamu. Kalau dibandingkan dengan hobimu, mana yang lebih penting? Anda bisa punya hobi, ada yang hobinya ikan, ada yang hobinya anjing, tapi belum ada yang hobinya harimau. Anda punya hobinya motor gede. Pertanyaan saya, mana lebih penting buat saudara? Yang jawab Anda. Kalau Anda harus memilih Tuhan dengan bisnis, which one you choose? Kenapa saya bikin pertanyaan ini? Karena next week saya akan bicara sama saudara sesuatu. To become a disciple. Ada harga yang Anda harus bayar. Percaya sama Yesus, Anda cukup punya iman. Tapi to follow Jesus, you cost you everything. Pertanyaan lagi ya, soal poin nomor 1 ini. Siapa sih dan apa sih yang Anda utamakan dalam hidup ini? Siapa yang Anda utamakan dalam hidup ini? Atau apa yang Anda utamakan dalam hidup ini 24 jam sehari? Yang apa Anda utamakan? Seminggu dalam 7 hari dalam seminggu. 30 hari dalam 1 bulan. 365 hari dalam setahun. Apa yang menjadi utama saudara? Siapa yang menjadi utama saudara? Anda yang mesti jawab. Karena jawaban Anda akan menentukan seberapa pentingnya Tuhan dan perkara spiritual dalam hidupmu dan hidupku. Pertanyaan lagi. Anda lebih tertarik untuk hal-hal yang menyangkut spiritual atau Anda lebih tarik dengan hal-hal yang menyangkut natural sih? Jawab. Itu akan menentukan pola mana yang Anda akan bangun dalam hidupmu. Anda tuh lebih tertarik kalau ada hal-hal spiritual itu membuat Anda tertarik itu, atau
Anda nggak gitu tertarik yang begini, Anda tertarik kalau hal-hal yang natural. Termasuk kegiatan di dalamnya. Termasuk hal-hal di mana Anda bisa kerja di sana. Sementara hal spiritual kadang-kadang Anda harus diam menerima. Seperti Maria. Mana? Seberapa penting ibadah menurut saudara sih? Seberapa penting pujian penyembahan dalam hidup saudara sih? Seberapa penting doa dalam hidup kita sih? Itu akan menentukan bagaimana kita ini membangun pola yang mana sih dalam hidup kita. Yang bisa jawab adalah saudara, jujur di hadapan Tuhan hari ini. Kalau Anda merasa Tuhan, ternyata bukan Engkau yang aku dahulukan. Berarti ada sesuatu yang lain. Mungkin ambisimu, mungkin rencanamu sendiri, mungkin kemauanmu sendiri. Ketika itu ada di atas Tuhan, jangan heran kekeringan akan terjadi. Karena Anda nggak tertarik dengan hidup di dalam roh, maka nggak ada makanan di sini. Yang kedua, beri makan kepada rohmu secara konsisten. Kalau Anda mau build ini. Makanya ada ayat bilang jangan padamkan roh. Manusia hidup bukan oleh roti saja tapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kasih makan sama spiritmu. Apakah Anda kasih makan secara konsisten kepada spirit? Siapa yang suka makan buffet? Angkat tangan. Suka, angkat tangan tinggi-tinggi. Saya juga suka dulu. Sekarang juga masih ada sih, cuman ya udah gak bisa kayak dulu lagi. Saudara, Anda gak mungkin Senin sampai Sabtu Anda gak makan, Minggu Anda buffet. Sekuatnya Anda makan buffet, berapa kuat sih Anda punya kapasitas di sini? You have to build every day. Anda gak bisa nungguin hari Minggu untuk membangun spirit man-mu. Anda harus membangun kebiasaan untuk merenungkan firman. Kasih makan. Saya bersyukur saudara ketika Tuhan taruh di hati saya untuk mulai menulis Injil Yohanes. Ayat per ayat. Justru saya banyak menggali di situ. Apa yang saya tulis beberapa tahun yang lalu di Injil Yohanes, saya juga ada tulisan saya, tapi tulisannya pakai tangan. Tuhan mulai membuat sesuatu yang berbeda. Pertanyaan saya untuk memberi makan sama spiritmu, Anda tertarik gak sama khotbah? Anda tertarik gak sama khotbah? Anda tertarik gak sama nasihat-nasihat dari pemimpin? Saudara, kalau pemimpin kasih nasihat, pasti dasarnya firman. Mana tuh Pak Sony? Datang gak hari ini? Kalau Anda yang mendengar podcastnya, dia sendiri yang ngomong karena udah di podcast ya. Saya bukan mau ngomong apa, dia sendiri yang ngomong kok. Untuk menyelesaikan utangnya dia mau pinjam sama pastor. Terus ditanya perpuluhan kembalikan atau enggak. Coba bayangin saudara, orang lagi ngutang, mau bayar utang, suruh kembaliin perpuluhan. Ini di mana otaknya? Cara mikirnya gimana sih? Tapi di bring back to the principles. Yang dia nggak pernah sangka-sangka ketika dia kembalikan itu. Perusahaan di mana dia kerja justru diberkati. Sadarkah saudara Yusuf di mana ada Yusuf selalu ada berkatnya buat Potifar? Sadarkah saudara di mana perusahaan kalau Anda membangun your spirit man. Di tempat pekerjaanmu, blessing akan datang kepada bosmu. Because of that spirit. Makanya kenapa saudara di orang-orang yang ada di Gerar yang mengusir Ishak pada akhirnya bilang buat perjanjian, ikat janji dengan kami. Karena kami melihat Tuhan ada berserta dengan kamu. Jangan biarkan roh saudara kelaparan. Jangan pernah biarkan karena kesibukan saudara membuat saudara punya spirit kelaparan. Jangan kasih makan saudara. Karena itu adalah sesuatu esensi dari the real you. The real me.
Ada amin? Saya tahu waktu terus berjalan, tapi saya mau kasih Anda yang 3. Kita berhenti di pada poin yang ketiga. Walaupun ada yang keempat, tapi saya berhenti di poin ketiga. Poin ketiga adalah, biasakan diri Anda dipimpin dan berjalan di dalam roh. Biasakan diri Anda dipimpin, berjalan dalam roh. Saudara, Anda kalau dengar ya, dipimpin roh, berjalan roh itu pieti. Saya coba mendownload ini, membawa kepada saudara, pakai pertanyaan supaya Anda bisa tahu apa maksud poin ini. Kan ada ayatnya bilang kan seberapa banyak orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah, kan begitu ya? Pertanyaannya dipimpin sama berjalan dalam roh itu gimana sih? Gini, saya kasih pertanyaan ya. Ready? Pertanyaan, Anda jawab. Untuk menjawab apakah saya dipimpin Roh Kudus atau enggak? Apakah saya betul-betul berjalan dalam roh atau enggak? Kasih pertanyaan, Anda jawab. Ini enak nih buat yang di home nanti. Apakah Anda melibatkan Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari? That's the question. Number 1. Kalau Anda mau tahu saya dipimpin Roh Kudus atau enggak, dalam keseharianmu Anda libatkan Tuhan enggak? Atau karena Anda punya pengalaman, Anda punya teman, Anda punya duit, Anda kerjakan itu, atau Anda melibatkan Tuhan sih dalam keseharianmu? Jawab itu. Baru Anda tahu Anda dipimpin roh atau bukan. Dalam hidupmu sehari-hari, yang sekolah, yang kuliah, yang ada di kantor, yang bisnis, ibu rumah tangga, dalam pelayanan, pendeta, senior pastor, semua yang ada. Siapa yang jadi sumber andalanmu? Siapa sih sumber andalanmu? Oh, ini temen gua nih, bisa nolong gua nih. Ini dia nih, bisa nolong gue nih. Ini dia nih, bisa nolong gue nih. Yang mana? Atau sumber utamamu adalah Tuhan? Ask yourself. Nah, ini nih kenalan gue nih, ini yang bisa ngangkat bisnis gue nih. Nah, ini yang kenalan gue nih, ini yang bisa ngangkat pelayanan gue nih, gitu. Saudara, saya masuk dalam grup WA beberapa hamba Tuhan. Hebat-hebat hamba Tuhan, hebat. Kadang-kadang saya bisa teks personal. Tapi yang saya tahu andalan saya bukan mereka. Andalan saya adalah Tuhan. Bukan berarti saya nggak boleh bertanya, nggak boleh belajar, bukan itu maksud saya. Siapa sih sumbernya? Pertanyaan ketiga, terakhir, ini mungkin akan menohok saudara dan saya, kita semua. Ready? Bicara soal apakah kita dipimpin nggak sama Roh Kudus? Apakah Anda bertanya kepada Tuhan dan mohon petunjuknya untuk keputusan-keputusan penting dalam hidup dan rencana-rencanamu? Saya ulang ya. Apakah Anda bertanya sama Tuhan dan mohon petunjuk sama Tuhan dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupmu dan rencana-rencana hidup? Do you ask God? Ada banyak orang pindah kota karena gaji yang lebih gede. Ada orang cari pasangan hidup karena faktor-faktor tertentu yang dia lihat. Dia mengambil satu pekerjaan karena dia melihat the future is there.
Tahukah masa depanmu bukan ada di pekerjaan? Bahwa hidupmu tersembunyi di dalam Dia. Kalau Kristus dinyatakan, maka engkau akan dinyatakan. Ini nih menjadi andalan anak muda, bisnis ini. Pertanyaan saya, do you ask your God? Anda mohon petunjuk Tuhan gak sih? Saya cerita sebentar, saya tutup. Saya pernah bersaksi, ada 2 kesaksian saya mau bagikan sama saudara. Dulu waktu anak saya Sally masih kuliah di Australia, saya sering bolak-balik ke Australia. Setahun bisa 3 kali. Bukan karena apa-apa, memang selain pelayanan juga. Lalu pendeta-pendeta di sana bilang begini sama saya. Pak, Bapak gak mau tinggal di sini, di Australia. Tepatnya di Sydney. Saya menikmati Sydney, saudara. Makanan enak, udara segar, cocok buat saya lah. Saya banyak nulis buku, produktif justru di situ. Apalagi kalau udah dingin, enak banget. Saya pikir iya juga ya. Dia bilang nanti kan buat anak-anak Bapak untuk sekolah di sini. Good point. Saya nggak nanya Tuhan. Saya akan share sama saudara. Saya cuma tanya, what should I do? Bapak punya transkrip, Bapak punya ijazah, Bapak punya semua dokumen terjemahan dalam bahasa Inggris, sworn translator, harus yang diikat, yang harus ada translator, penerjemah yang disumpah. Saudara tahu, saya buat semua, saya bikin. Saya diketemukan sama solisitornya, saya sudah pergi sama teman saya, gembala di sana. Dia bilang, dia hitung saya punya umur saya, semua data saya, dia lihat. Bapak cuma kurang 5 poin untuk bisa mendapat PR. Dia tanya, istri apa sekolahnya? Karena saya ekonomi, istri saya arsitek. Aha, arsitek nilainya tinggi. Ternyata saya baru tahu arsitek lebih tinggi dari ekonomi. Istri saya nanya, gak salah. Ya karena dia tahu saya sebagai suami, dia ikut aja. Saya tanya sama solicitor, chance-nya gimana? Besar nih untuk dapat. Saya bayar DP, sekian $1,000. Saya tanya Tuhan, kagak. Sekian ribu. Karena pemikiran saya nanti, kalau anak saya kan masih baru Sally, ada Raymond, ada Josie. Tempat enak untuk ditinggalin, apalagi saudara. Teman banyak, mau apa lagi? Oh iya, teman banyak, pendeta ada, pengusaha ada, teman saya banyak di Sydney. Pulang, saya nyembah Tuhan. Udah keluar duit tuh. Itu persis saudara. Ketika ada seorang raja yang perang, bayar tentara bayaran saudara. Persis tuh kayak gitu. Saya waktu nyembah. Tuhan bilang begini, yang suruh kamu ke Australia siapa? Iya juga, gue gak pernah nanya. Apa yang terjadi? Ini hati gak tenang. Seperti Daud suruh ngitung orang, begitu udah dihitung hatinya berdebar-debar. Saudara, Tuhan tuh gak pernah, kamu ya aku hukum, gak begitu. Dia cuma nanya, yang nyuruh kamu ke mana? Kalau hati kita peka, ini berdebar-debar. Let God deal with your heart. Push, aduh gak bener gue nih. Makin didoain, makin jelas. Tuhan singkapkan beberapa teman-teman saya yang tinggal di sana, pelayanannya malah jadi gak efektif. Ketimbang dia waktu di Indonesia. Saya bilang, oh Tuhan, ampuni aku. Saya orangnya tipenya begitu. Kalau Tuhan sudah ngomong jelas di hati saya ikutin. Saya cut off, selesai. That's it. Ada penyesalan? Gak ada lagi, pokoknya udah selesai. That's it. Karena saya tahu duit bisa dicari lagi. Selesai. Saya gak urus. Tinggal yang di sana kelabakan.
Pak jadi enggak? Ini, enggak Pak. Ya ilah itu duit angus lu, biarin angus, enggak apa-apa. Tapi saya percaya, Tuhan punya rencana yang lain. Yang kedua, setelah saya berhenti kerja di bank, saudara, orang kalau udah kerja di bank sebagai direktur, itu kayak layangan putus. Di tengah-tengah kayak layangan putus. Tahu layangan putus gak? Itu gak tahu, gak jelas arah angin kemana dia ngikut, saudara. Teman saya sebagai salah satu pemegang saham di sebuah bank, bilang sama saya gini, karena gua, ya kecil sih saham gua, dia bilang, tapi gua kenal lu. Lu mau minta berapa? Lu gaji berapa terakhir? Mobil lu apa? Saya cuma jawab mobil saya aja. Saya gak ada ngomong gaji dulu. Mobil lu apa sih dulu dikasih? BMW. Seri berapa? 5. Gua kasih lu Mercy. Goyang nih hati. I know your fight because I was also in that fight. Goyang. Tapi kali ini saya nggak mau mengulangi kesalahan saya yang dulu dodol itu. Saya datang sama Tuhan. Do you think your future is there or in me? Selesai sudah. Tapi nggak mau apa ya? Nggak bikin teman saya nggak enakan. Lu ketemu dia tuh sama presidirnya Gi. Saya ketemuin, saya ngobrol. Tapi hati saya sudah nggak di situ. Do you know it is not easy? My question is, Anda libatkan Tuhan gak sih? Atau udah kejeblos baru nanya Tuhan? Kalau udah kejeblos baru nanya Tuhan, Tuhan ceritanya lain, udah lupakan itu. Kayak saya, udah angus-angus lah. Saya gak akan minta balik. Saya tahu gak bakal balik. Karena solisitornya orang bule gak bakalan bisa. Udah, tinggalin aja, selesaikan aja. Ada banyak tawaran yang Tuhan orang tawarkan sama saya. Saya tahu agak panjang sedikit, tapi saya rasa ini penting. You want to build what? Saya lagi liburan sama istri saya, sama anak saya masih kecil-kecil waktu itu di Marbella itu di mana ya? Di Anyer. Saya ingatnya Marbella doang. Sementara lagi menikmati liburan ombak di kamar, tiba-tiba telepon saya nyambunyi. Ini telepon kok nomornya luar negeri nih. Jawab enggak ya? Tapi ini Australia. Saya jawab. Seorang pengusaha telepon saya. Pengusaha terkenal, kalau saya sebut Anda pasti tahu. Sukses di Australia. Pokoknya intinya dia cuma tanya saya gini. Bapak mau gak jadi gembala di sini? Saya urus surat you dari A sampai Z selesai. Yang pertama saya sudah tolak toh. Ini ada tawaran kedua. Setan itu gak berhenti nawarin saudara, tahu. Coba bilang sebelah saudara, setan gak berhenti nawarin saudara. Yang ini gak keluar duit bos. Lebih enak dia yang urus semua. Jadi gembala langsung dia tunjuk. Saya bilang thank you Pak. I don't think I can do it. Pertanyaan saya, saudara jangan melihat saya gini kayaknya saya nggak ada fight. I have the fight. Dan banyak opportunity yang lost di jalanan kalau menurut dunia. Tapi I get the one. Is the future of my life. That is my Jesus. Build your spirit man. Maka engkau akan lihat Tuhan itu setia dan adil. Yang setuju katakan amin. Mari kita berdoa. Saya mau berdoa buat saudara. Kita bangkit berdiri.
Hamba-Mu datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur hari ini. Ada begitu banyak hal yang Engkau mau kerjakan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan, buat kami menyadari the real me, the real us. Siapa kami sesungguhnya di dalam Engkau. Is to build your spirit man. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Kami serahkan Tuhan seluruh umat-Mu dalam tangan-Mu. Supaya kami sadar kami bukan hanya menjadi orang Kristen yang menjalankan kegiatan saja. Tapi kami membangun our spirit man. Urapan-Mu Tuhan turun atas umat-Mu. Biar setiap firman ini menjadi jelas. Membuka mata hati kami. Membuat kami mengerti. Kami butuh Engkau, kami butuh Roh-Mu. Karena when it is done in the spirit, maka sesuatu secara natural akan terjadi. Penyediaankah, jawabankah, jalan keluarkah akan terjadi. Berkati umat-Mu Tuhan yang hadir di sini maupun yang melalui streaming. I bless them supaya mereka menyadari the Spirit of God membangun kami. Mari Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya mau berdoa secara khusus beberapa menit. Bagi Anda yang berkata, Tuhan aku mau bangun my spirit man. Anda merasa ketika engkau dengar firman ini, engkau berkata, Tuhan ini berbicara buat saya. Ini berbicara buat saya dan saya mau melakukan sesuatu bersama dengan engkau di hari-hari ke depan. Kalau engkau orangnya, engkau boleh silangkan tanganmu di dadamu, saya mau berdoa. Saya mau berdoa Tuhan, biar Tuhan berurusan dengan hatimu hari ini. Kau jujur di hadapan Tuhan, kau berkata ini aku Tuhan. Kalau saya pun pernah mengalami hal yang sama, biarlah Tuhan berurusan juga dengan Anda hari ini. Tuhan aku berdoa biarlah Tuhan hari-hari ini Tuhan mereka yang menyilangkan tangan atau menaruh tangan di dada mereka. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pergumulan mereka hari-hari ini. But I pray oh God that your spirit, biar Roh-Mu memberi pengertian kepada mereka. Memberi penjelasan kepada mereka. Memberikan mereka tahu apa yang mereka harus lakukan dalam hidup mereka. Mereka membangun the spirit man, the inner man. Lebih daripada apa yang dia sedang bangun. Baik itu karir, baik itu bisnis, baik itu kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena kami percaya Tuhan di dalam Engkau segala sesuatu sudah tersedia. Di dalam Engkau masa depan kami sudah ada. Di dalam Engkau hidup kami tersingkap Tuhan. Tuhan kami berdoa berikan kekuatan ke setiap kami. Supaya kami menjalani hidup ini dengan penuh kemenangan bersama-Mu. I thank you Lord Jesus, berkati umat-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan mereka yang ada di secara online juga Engkau berkati Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu untuk terima berkat dari Dia. Kiranya berkat besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. God bless you. Happy Sunday.